Kita lanjut ya. Oh, nggak bismillah lagi nggak? Obrolan kita lanjut aja. Kita akan bahas yang agak serius sekarang. Jadi jangan bercanda terus nih. Oh iya, siap. Kita Tadi kan serius. bercanda ya. Penonton kita serius-serius orang ya. Iya. Galak-galak lagi. Netizen. Nih tawa lagi. Sorry ya, maaf. Ini masalah kemarin yang ada wawancara ya antara presenter yang udah ternama Dengan tersohor yang udah punya pamor, karena ada yang pamor ada yang pamer. Tapi emang kalau yang beliau ini memang Pamor pamor. bukan pamer. Bukan. Bedanya apa pamor sama pamer? Kalau pamor mungkin memang dia tuh Gini, kalau pamor itu dia nggak ingin tampil tapi ditampilkan sama publik. Kalau pamer dia menampilkan. padahal nggak mau padahal publik nggak mau lihat. Iya. Setuju nggak nih? Ya, Setuju ya. Saya setuju aja sih. Itu menurut KBBI ya? belum. Oh, belum. Enggak pamer itu menurut KBBI. Nggak tahu, menurut nggak gua. Waduh, jangan sampai kayak yang udah nih. serius benang merah. Ada wawancara yang mengatakan bahwa kita ada yang pulang kampung yang bilang intinya gitulah, maksudnya nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung. Nah ini rame di media sosial ya, di Facebook, di WhatsApp, di mana, pokoknya rame lah di Platform. di semua media sosial gitu. Banyak yang bully, bahkan ada meme segala kan. Meme. Oke, meme nun. Wow. Nah intinya menyalahkan gitu, bukan ini, menyalahkan hal itu. Tapi ada sebagian juga yang menganggap itu ya masalah bahasa gitu kan, ada kontekstual gitu kan. Yang gua tangkap yang dia maksud mudik adalah pada saat momen lebaran gitu, yang gua tangkap ya dari sebagian orang juga, momen lebaran. Sedangkan yang pulang kampung gitu, dia pulang kampung ya selain ya. Nah dia itu yang pulang karena nggak ada kegiatan, nggak ada apa sih, dia kerja di sini cuma rumahnya masih di kampung gitu, itu pulang kampung. Kalau mudik tuh dia tinggal di sini cuma KTP-nya sini cuma dia pulang ke kampung. Cuma masalahnya kan apa yang pulang kampung sama mudik ini nggak bisa membawa potensi corona. Nah itu dia. Oke, kita bedah di sini. Menurut pemikirannya masing-masing dan ilmu yang sudah diketahui. Oke, silakan Bang Anda mungkin. Gimana pertanyaannya tadi? Ini masih tentang mudik dan kampung, pulang kampung. Tepat enggak gitu ya? Yang satu dulu, tepat enggak gitu pertanyaannya? Pertama berarti tentang bahasanya ya. Bahasa. Jadi kalau bahasa kan kita nggak semua orang itu paham KBBI ya. Ya. Sekalipun dia ahli bahasa nggak semuanya dia hafal ya tentang KBBI. Nggak mungkin lah kita ngomong banyak pun enggak. Berarti kan kita ngomong itu berdasarkan apa yang ada di kepala kita ya. Iya. Jadi misalkan kata mudik itu, jadi konsep di kepala kita itu apa tentang mudik itu. Sama halnya dengan ketika mengatakan itu kan apa, pulang kampung sama mudik kan. Iya. Jadi orang itu konsepnya beda. Oh mudik itu momennya ini gitu ya, pulang kampung ini gitu. Makanya bisa beda gitu lah, dibedakan. Sekalipun nanti di KBBI sebenarnya sama aja kan, nggak ada bedanya. Iya, di KBBI sendiri kan kita kebanyakan patokan ke KBBI lah ya. Iya. Cuma di KBBI itu sama gitu. Mudik itu sama dengan pulang kampung. Cuma kan nggak setiap makna kata itu dari KBBI gitu. Iya. Tergantung dengan pemahaman masyarakat gitu. Pemahaman orang yang ngomong juga gitu kan, yang dimaksud Bapak Presiden kita itu mengatakan mudik itu apa gitu kan, yang intinya sih itu menurut gua. Tadi saya juga baca statusnya Bang Adis kan ya. Misalkan kayak anjing itu kan ya. Anjing itu kan di KBBI itu kan hewan yang itu ya, mamalia ya, menyusui. Tapi kan itu bukan kata umpatan, tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita kan digunakan sebagai kata umpatan kan. Anjing. Anjing loh. Apa kan ya? Nanti sensornya anjut gitu ya. Kalau asuk? Asuk sama bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Jadi kita contoh aja ya. Iya. Udah. Oke, berarti intinya ya nggak semua yang di KBBI itu bisa diterapkan, atau maksudnya nggak semua kata yang kita sehari-hari itu harus bener gak menurut KBBI gitu ya. Karena nggak setiap orang juga
baca KBBI gitu kan. Lore gimana menurut Lore? Jangan setuju semua. Enggak. Saya enggak setuju. Setuju semua Kalau Jokowi Enggak. Iya, kalau itu iya. Terkadang gini loh. Apa ya? Jadi yang timbul di masyarakat, khususnya mungkin orang yang nggak tahu selama ini, biasanya kan dari orang ke orang tuh omongan. Jadinya yang ada malah rancu dan ambigu. Maksudnya apa sih? Jadi malah blunder ya? Blunder. Kok yang satu misalkan mudik atau pulang kampung salah satunya itu boleh, kok yang satu lagi nggak boleh? Maksudnya apa gitu kan? Mudik apa pulang kampung? Nah, itu dia. Mudik ke pulang kampung nih. Sedangkan itu di dalam KBBI sama aja. Sama aja. Ya nggak tahu juga sih gimana. Ya mungkin sebagian orang masih memahami mudik dan yang dimaksud mudik dan pulang kampung yang diucapkan itu sama. Ya, jadi cuma perbedaan bahasa aja gitu kan. Sedangkan ya gue juga menafsirkan jadinya ya sedangkan yang menurut gue sih yang gue tangkap maknanya tuh berbeda. Waktunya gitu kan. kalau maknanya sama mesti nggak mungkin muncul dua kata kan. Ngapain Bisa pakai kan cukup dua satu kata kalau maknanya mewakili. sama. Mungkin ada Misalnya, satu yang beda gitu yang nggak itu terdapat di bahasa Arab kalau itu. Mudik Ya enggak, maksudnya kalau satu kata terus banyak makna. banyak, enggak, satu kata terus ada jamak-jamak itu. Oh, misalkan kayak fala ya fulu gitu. Itu kan nanti hampir pakai fa semua. Terus menurut antum, menurut Anda Saya mau katakan yang agak sedikit radikal ya, biar besok ada yang diviralkan di channel YouTube-nya Bang Rian. Jadi nggak usah disebutin. saya tapi sedang berpikir ini agar tidak kena delik ya. Iya. Jadi tadi saya kan sudah membuat cool tweet ya lewat WhatsApp. lewat Twitter. Cool tweet tapi lewat WhatsApp. Jadi Coolgram kulihat Telegram. Cool tweet cool Twitter tapi lewat WhatsApp. ya, status saya ya yang terjaga. Jadi ini diperhatikan nih ya. Mungkin ini teori baru yang sedikit radikal agar besok biar viral. Sebelah sini. Yang pertama mau saya bahas ini. Ini biasanya aja ya. Kesepakatan masyarakat itu mungkin saya agak setuju antara mudik dan pulang kampung itu beda. Karena di kita sendiri itu punya berbagai macam bahasa dan terkadang punya makna yang beda-beda. Saya yang pertama tadi menjelaskan beras gitu. Beras. Ya, beras. Itu kata beras, kalau Inggris kan cuma satu, rice. Rice. Ya. Beras jatuh nggak ada artinya kan, tetap rice gitu kan. Jadi saya mau katakan kalau beras itu masih di tumbuhan itu namanya padi. Kalau di Inggris rice juga, walaupun tanaman rice namanya. Padinya. Iya, Padinya. padinya itu disebut rice juga. Iya. Kalau Saya belum apa namanya ini dimasak. sudah dipanen namanya itu gabah kalau di kita kan. Kalau di Inggris tetap rice. Ya mungkin bisa jadi itu atau Ini kalau ada mahasiswa bahasa Inggris ya. dulu. Terus kalau udah digiling, diselipkan itu luaran padinya itu, kulit padinya itu dikelupas itu namanya beras. Kalau dimasak jadi nasi, kebanyakan air jadi bubur kan gitu. Jadi satu kata beras itu mempunyai makna yang berbeda tergantung ruang dan waktunya gitu. Jadi Kondisi juga. mungkin secara KBBI memang mudik itu adalah kembali ke hulu gitu kan, atau kembali ke asalnya, atau pulang kampung gitu. Mungkin secara KBBI itu, cuma saya mau katakan bahwa bahasa itu berasal dari kesepakatan masyarakat dulu. Siapa sih yang ngajarin pertama bahasa Indonesia? Apa seluruh Indonesia itu tadinya bisa bahasa Indonesia semua apa enggak gitu kan? Siapa yang mengatakan bahwa ini itu gelas? Siapa yang mengatakan? Kenapa kita dulu nggak mengatakan bahwa ini HP gitu, biar tolong ambilin HP, saya haus ini gitu. Kenapa kok ini disepakati gelas gitu? Nah gitu loh. Jadi yang jadi masalah bahasa itu adalah dari kesepakatan gitu. Itu yang tadi pengibaratan kata yang pertama gitu. Yang kedua juga apa namanya? Soal apa tadi ya? Dari KBBI gitu kan. Dari KBBI memang artinya kan sama. Cuma ya saya sependapat bahwa bahasa itu